Setelah mengatakan ini, Saroye segera bergegas keluar. Sekarang, yang bisa dia pikirkan hanyalah melahap hati kaisar dan mengisi perutnya sebanyak mungkin. Di luar gua, pemilik gedung Tianwei dan manajer umum berdiri di sana dengan hormat, tampak cemas. Menurut informasi dari Menara Tianwei, banyak pasukan di kota Nanyuan yang mencoba mengunjungi Qin Chen akhir-akhir ini, jadi kemunculannya tidak terduga. Tapi masalahnya adalah hampir tidak ada kekuatan ini yang dipanggil oleh Qin Chen, dan mereka semua ditolak. Jika pihak lain tidak menyetujui panggilan Anda, maka, ketika pemilik gedung Tianwei sedang berpikir dengan cemas, tiba-tiba sesosok muncul di depan mereka. Itu adalah Jerosa, pemilik gedung Tianwei dan manajer umum sangat gembira. Sebelum Merelemka dapat berbicara, Jerosa membuka mulutnya, dua semut berani mengganggu budidaya tuannya. Mereka mencari kematian. Panggilan. Saroye membuka mulutnya, dan dalam sekejap, pusaran lubang hitam besar muncul di mulutnya. Pusaran lubang hitam ini berputar, dan kekuatan melahap yang menakjubkan tetap ada, berubah menjadi sangkar jalan yang menakutkan, langsung menutupi langit manajer umum. Apa? Pemilik gedung Tianwei, Yu Xin, dan manajer umum merasa mata mereka menjadi gelap, seolah-olah berada di dunia yang gelap, dan mereka kehilangan kontak dengan dunia luar tubuh, mencoba menariknya pergi. Jantung Kaisar Agung tersedot keluar dari tubuhnya. Tidak, pedang Yinlong. Pemilik gedung Tianwei terkejut. Bas, pedang tajam muncul di udara, dan dengan suara auman naga. Pedang itu menebas ke dalam kehampaan di depannya. Wow, ada tepian mengerikan yang mengoyak langit dan bumi, dan juga menyebabkan kekuatan isap di sekitarnya pecah. Namun, air mengalir lebih banyak lagi saat pisaunya ditarik, dan cahaya pedang lewat. Dan kekuatan isap datang dan menyelimuti itu lagi. Seolah tolk ada habisnya. Dunia batin, inilah dunia batin kekuatan magis klan Komodo. Pemilik gedung Tianwei mengubah ekspresinya. Dunia di depannya berevolusi dari kekuatan magis aturan jalan khusus. Dengan kekuatannya dikombinasikan dengan pedang lagu naga, dia bahkan tidak bisa menghancurkannya dengan seluruh kekuatannya. Tuan muda, dari samping terdengar jeritan ketakutan dari manajer gedung Tianwei, dadanya terbelah, dan jantung kaisar naik ke langit di bawah kekuatan menelan dan menghisap, mencoba terjun ke pusaran lubang hitam di atas. Pemilik Menara Tianwei memiliki tingkat budidaya kaisar tahap akhir, dan ditambah dengan senjata kekaisaran tingkat atas pedang Yinlong, ia untuk sementara dapat menahan kekuatan magis Saroye yang melahap kaisar puncak di tingkat tengah. Hanya dalam sekejap mata, kekuatannya sebagai seorang kaisar hatinya telah tersedot, dan dia hampir tidak berdaya untuk melawan. Saudara Jerosa, hentikan. Pemilik gedung Tianwei sangat khawatir dan berkata dengan mendesak, saya di sini karena saya memiliki informasi penting untuk diberitahukan kepada Tuan Qin Chen. Saya di sini bukan untuk memprovokasi Anda. Tolong segera hentikan. Pemilik gedung Tianwei sangat panik. Di tengah kepanikan, sosoknya tiba-tiba melontarkan bayangan ke seluruh langit. Setiap bayangan di belakangnya mengangkat pedang yang tajam, dan ujung tajam yang menakutkan meletus lagi dan lagi, memotong dan membungkus kepala gedung Tianwei, Kaisar Agung. Kekosongan di sekitar jantung menembus kekuatan menghisap dan melahap ini berulang kali. Namun kekuatan menghisap dan melahap yang lebih besar masih tersisa, membuat pemilik gedung Tianwei tidak mampu menahan sama sekali. Bahkan hati sang kaisar sendiri pun siap keluar dari tubuhnya. Pedang terlarangku tidak dapat mengguncang dunia batin tempat ini. Pemilik gedung Tianwei terkejut, marah, dan cemas. Dia berasal dari kekuatan tingkat tinggi Tianwei Tian.
Dan keluarganya juga merupakan eksistensi terkenal di Laut Semesta. Dia adalah salah satu keluarga penguasa utama di Tianwaitian. Teknik yang dia praktikkan adalah teknik dewa palsu bayangan langit di Laut Semesta. Kali ini ketika dia dilimpahkan ke Laut Semesta Selatan, klan secara pribadi memberinya senjata kekaisaran tertinggi, pedang Yinlong. Dengan senjata kekaisaran tertinggi ini, meskipun dia hanya seorang kaisar tahap akhir, kekuatan yang dia keluarkan sudah pasti dekat ke tingkat kaisar puncak. Tapi sekarang, dengan teknik pedang void-nya yang tak tertandingi, dia hanya bisa memotong sebagian kekuatan aturan Dao di dunia batin Yerosa, tapi tidak bisa secara langsung menghancurkan dunia batin. Hal itu membuatnya sangat memahami teror klan Komodo. Aku meledak dengan seluruh melakukan 77-49 keterampilan pedang yang ditumpangkan. Menghabiskan 30% sumbernya, yang cukup untuk melukai kaisar puncak rata-rata. Tapi Yerosa ini, seharusnya menjadi kaisar tahap akhir yang tidak menerobos sudah lama sekali, dan aku bahkan tidak bisa memecahkannya. Pemilik Tianwei terkejut. Kekuatanku dan saya langsung merasa sangat frustrasi. Namun terlebih lagi, ini adalah ketidakberdayaan. Kepala pelayan menara Tianwei adalah seorang pelayan yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan hati kaisar di sini hari ini. Tuan Qin Chen, saya, Menara Tianwei, Yuexin, memiliki informasi penting untuk dilaporkan kepada Anda. Silakan keluar dan temui saya. Ledakan. Melihat hati kaisar, kepala pengurus gedung Tianwei hendak ditelan oleh Yerosa, suara acuh tak acuh tiba-tiba bergema langsung di benak Yerosa, dan juga di dunia batin yang gelap ini. Yerosa, biarkan mereka masuk. Suaranya keras dan agung. Itu adalah Qin Chen. Ya, Tuan. Saroye menjawab dengan tergesa-gesa, dan hati kaisar. Pengelola menara Tianwei, tertahan di depan mulut besarnya, dengan godaan, tetapi Saroye masih menolak. Menarik kekuatan magisnya, dan dengan dingin mendengus, kalian berdua ikuti aku. Ledakan. Dunia gelap tak berujung di depannya tiba-tiba runtuh dan kembali normal. Pemilik gedung Tianwei dan manajer umum berlumuran keringat dingin, punggung mereka sudah basah oleh keringat dingin. Baru kemudian mereka menyadari bahwa mereka sudah berdiri di gua Qin Chen. Tuan muda, manajer menara Tianwei dengan cepat memasukkan hati kaisarnya kembali ke dalam tubuhnya, suaranya bergetar dan wajahnya ketakutan. 2 kali, hati kaisarnya hampir tertelan 2 kali. Perasaan itu terlalu menakutkan. Dia tidak pernah ingin merasakannya untuk ketiga kalinya dalam hidupnya. Ayo, ikuti. Suara pemilik Tianwei juga sedikit bergetar, dan mereka berdua segera mengikutinya. Sebuah istana sederhana muncul di depan mereka. Di bawah kepemimpinan Saroye, mereka berdua berjalan ke aula dengan ketakutan yang masih ada. Sekilas, mereka melihat Qin Chen duduk bersila di tengah aula. Pada saat ini, tubuh Qin Chen dipenuhi dengan hukum Dao besar yang menakutkan dan tertinggi, yang mengalir dan melonjak, seperti naga besar yang melonjak dan mengaum pergi seperti dewa. Napas ini, pemilik balai Tianwei gemetar, aura menakutkan di tubuh Qin Chen saat ini membuat pemilik balai Tianwei merasa sangat tertekan. Tuan, bawahan saya telah membawa saya ke sini. Saroye, yang sebelumnya mendominasi seperti iblis, dengan patuh berbaring di samping Qin Chen, lalu menjulurkan lidahnya, dengan ekspresi naif, tetapi tidak ada jejak tatapan garangnya, sebelum. Gerakan ini membuat mata pemilik gedung Tianwei semakin berkedut. Kalian berdua, ku dengar kalian ingin bertemu denganku. Apa alasannya? Qin Chen membuka matanya dan menatap pemilik gedung Tianwei. Ledakan.
Pemilik gedung Tianwei merasakan suara gemuruh di benaknya, seolah-olah dia telah melihat runtuhnya kiamat dan kehancuran dunia. Dan manajer umum gedung Tianwei roboh ke tanah. Saudara Qin, tidak, Tuan, senior, saya datang ke sini kali ini karena saya memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Anda. Belum lama ini, saya baru saja menerima pesan dari keluarga markas besar Tianwei Tian, yang mengatakan bahwa ada tingkat kekacauan pembunuh di markas Tianwei Tian. Menuju ke kota Nanyuan, saya ingin menyerang Anda, Tuan. Tuan Tianwei tidak berani berbicara omong kosong dan buru-buru menyatakan tujuan kunjungannya. Apakah ada master yang datang? Saroye gemetar di samping dan menatap Qin Chen dengan tergesa-gesa. Oh. Qin Chen memandang pemilik Tianwei sambil setengah tersenyum. Ini adalah panggilan keluarga. Silakan lihat, Tuan. Pemilik balai Tianwei takut Qin Chen akan curiga, jadi dia buru-buru menyerahkan panggilan keluarga. Kesadaran Qin Chen melirik panggilan itu dan matanya langsung berkedip. Pembunuh kekacauan, Sage Agung Chu. Qin Chen mencibir di sudut mulutnya. Mata Saroye tiba-tiba melebar dan telinganya berdiri. Menggerakkan setiap gerakan. Apa yang terjadi? Apakah ada master yang datang untuk membunuhmu? Dia menjulurkan lidahnya dengan lebih gembira. Qin Chen memandang pemilik gedung Tianwei dengan acuh tak acuh, berita ini seharusnya menjadi rahasia yang diturunkan kepada Anda oleh keluarga Anda. Bukan. Saya ingin Anda bersiap untuk pesta lain, tetapi saya tidak meminta Anda untuk membocorkan berita itu ke saya. Mengapa kamu melakukan ini? Pemilik aula Tianwei memandang Qin Chen dan sepertinya telah mengambil keputusan. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Senior, Yusin sebelumnya tidak bijaksana dan menyinggung senior. Alasan mengapa junior datang untuk memberi tahu senior adalah bahwa dia ingin menyelesaikan dendam dengan seniornya. Kedua, saya tidak ingin senior tidak puas dengan junior karena masalah ini." Oh. Qin Chen memandang Yusin sambil tersenyum, "Itu saja. Tidak ada yang lain." Yang lainnya. Yusin mengangkat kepalanya dengan bingung. Qin Chen berkata sambil tersenyum, "Saya pikir Anda ingin berteman baik dengan saya dan mempromosikan Anda dan keluarga Anda ke posisi tertinggi di markas besar Tianwei Tian di masa depan." Ah! Yusin tercengang. Ini juga berhasil. Dia memandang Qin Chen dan tiba-tiba sepertinya memahami sesuatu, dan buru-buru berkata, "Ya, itulah maksud saya, junior." Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya mulai gemetar tanpa sadar. Naik ke posisi tertinggi di markas Tianwei Tian. Bukannya dia belum pernah memikirkan hal semacam ini sebelumnya, tetapi saat ini dia masih terlalu jauh dari tujuan ini. Tetapi ketika Qin Chen mengungkapkannya pada saat ini, hatinya tiba-tiba menjadi panas dan dia tiba-tiba melihat ke arah Saroye yang berdiri di samping. Setelah periode penyelidikan ini, dia telah mengetahui bahwa Yerosa di depannya adalah keturunan langsung dari klan Komodo, dan ketika dia pertama kali datang ke kota Nanyuan, dia hanyalah seorang kaisar puncak awal hanya dengan satu jari. Tapi sekarang, dalam waktu singkat, dia tidak hanya menerobos ke alam mendiang kaisar, tetapi dia hampir menelan dirinya sendiri sekarang. Sungguh peningkatan kekuatan. Ini kecepatan mencengangkan. Peningkatan kekuatan ini. Sungguh kecepatan mencengangkan. Orang kuat misterius yang bisa menjadikan keturunan langsung klan Komodo menjadi pengikut, biarkan Tuan Chu Yueli dari Paviliun Abadi secara langsung mohon. Dan biarkan Raja Tianbei dari Kerajaan Yong mengambil inisiatif untuk datang menemuinya, dia bersedia mendukungnya, ditambah pengaruh keluarganya di pasukan Tianwei Tian. Memikirkannya saja sudah membuat darah di tubuhnya mendidih. Zhenxin, saya ingin bertemu dengan Anda, Tuan. Pemilik gedung Tianwei segera berlutut.